A. Perkembangan fisik pada bayi. Pada 3 hari pertama setelah kelahirannya, berat badan bayi akan turun sekitar 5-7% dari berat lahir. Itu hal yang normal, sehingga tak perlu khawatir jika saat pulang dari rumah sakit berat badan bayi lebih rendah daripada saat ia lahir. Di hari keempat, berat badannya akan mulai naik hingga kembali ke berat lahir dalam waktu 1-2 minggu. Setelah itu, bayi mungkin akan mengalami growth spurt di mana terjadi percepatan pertumbuhan sehingga ia menjadi rewel seolah meminta menyusu lebih sering. Perkembangan bayi 0-3 bulan belum bisa banyak melakukan gerakan, hanyalah gerakan refleks dan memasukkan benda ke dalam mulutnya. Bayi belum bisa melakukan gerakan fisik yang berarti, sehingga ia sepenuhnya bergantung kepada ibu. Meskipun begitu, perkembangan bayi baru lahir yang bisa ibu amati segera adalah beberapa gerakan refleks yang dimilikinya, seperti refleks rooting dengan menoleh dan mencari sumber penyentuh saat disentuh pipi atau bibirnya, refleks menghisap saat ada benda yang masuk ke dalam mulutnya, serta refleks menggenggam saat ibu menaruh jari ke dalam genggaman tangannya. Tangan dan kaki bayi baru lahir bergerak aktif secara seimbang, dengan posisi tangan yang selalu menggenggam erat. B. Fungsi psikologis. Masa bayi adalah masa pembentukan pola-pola psikologis fundamental untuk makanan, pola tidur, dan buang air. Pola tidur. Selama tahun pertama bayi, lama rata-rata tidur malam meningkat dari 8,5 jam pada minggu pertama hingga 10 jam pada 12 minggu pertama, dan selanjutnya tetap konstan selama sisa tahun tersebut. Yang selanjutnya yaitu pola makan. Sejak kelahirannya hingga usia 4 atau 5 bulan, semua pola makan adalah dalam bentuk menghisap dan menelan. Oleh karena itu, makanan haruslah berbentuk cair. Mengunyah umumnya barulah muncul dalam pola perkembangan sebulan sesudah menggigit. Dan yang terakhir adalah pola buang air. Pengendalian atau kontrol buang air besar rata-rata mulai pada usia 6 bulan, sedangkan pengendalian air kecil mulai antara usia 15 sampai 16 bulan. C. Perkembangan bahasa pada bayi. Pada perkembangan bayi mencangkup 3 tugas, yaitu belajar bagaimana mengucapkan kata-kata, menggunakan kosakata dengan menghubungkan pengertiannya dengan kata-kata yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan maksud kepada orang lain, dan menghubungkan kata-kata menjadi kalimat yang dimengerti oleh orang lain. Dalam belajar berbicara, biasanya terdapat 4 bentuk prabicara, yaitu 1. Tangisan bayi berangsur-angsur berbeda, sehingga pada minggu ketiga atau keempat dapat diketahui apa maksud tangis bayi melalui nada, intensitas, dan gerakan-gerakan badan yang mengiringnya. 2. Berceloteh. Berceloteh dimulai pada bulan kedua atau ketiga mencapai puncaknya pada 8 bulan dan kemudian berangsur-angsur berubah menjadi bicara yang benar. Ocehan menghilang sama sekali pada saat masa bayi berakhir. 3. Isyarat. Bayi menggunakan isyarat sebagai pengganti bicara dengan maksud untuk menyampaikan gagasannya. 4. Ungkapan-ungkapan emosi. Ungkapan emosi merupakan bentuk prabicara yang bermanfaat karena 2 alasan. Pertama, karena bayi belum mempelajari pengendalian emosi, maka mudahlah bagi orang lain untuk mengetahui emosi apa yang mereka alami melalui ungkapan badan dan wajah. Kedua, bayi lebih mudah mengerti orang lain melalui ungkapan wajah daripada melalui kata-kata. D. Perkembangan emosi pada bayi. Ada 2 ciri khusus dari emosi pada bayi.
Pertama, emosi bayi sangat berbeda dengan remaja dan dengan orang dewasa. Misalnya, disertai dengan reaksi dan perilaku yang terlampau hebat bagi rangsangan yang menimbulkannya, terutama dalam hal marah dan takut. Yang kedua, emosi lebih mudah dibiasakan pada masa bayi dibandingkan pada periode lain. Karena terbatasnya kemampuan intelektual bayi, sehingga mereka mudah dan cepat bereaksi terhadap rangsangan yang membangkitkan reaksi emosional. Perbedaan-perbedaan dalam reaksi emosi mulai tampak dalam masa bayi dan dipengaruhi dari sejumlah faktor, terutama kondisi fisik dan mental dari bayi pada saat munculnya rangsangan dan berhasil atau tidaknya reaksi yang diberikan sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan. Emosi-emosi yang lazim pada masa bayi yaitu: pertama, kemarahan. Perangsang yang membangkitkan kemarahan bayi adalah campur tangan terhadap gerakan mencoba-cobanya, menghalangi keinginannya, tidak mengizinkannya mengerti sendiri, dan tidak memperbolehkannya melakukan apa yang ia inginkan. Yang kedua, ketakutan. Emosi yang membangkitkan ketakutan bayi kemungkinan besar adalah suara keras, ruangan gelap, dan binatang. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Bila rasa takut berkurang, akan diganti oleh rasa ingin tahu. Bayi mudah mengungkapkan rasa ingin tahunya melalui ekspresi wajah, menegangkan otot mukanya, membuka mulut, dan menjulurkan lidahnya. Yang keempat, kegembiraan. Emosi kegembiraan dirangsang oleh kesenangan fisik. Pada bulan kedua atau ketiga, bayi bereaksi pada orang yang mengajaknya bercanda, menggelitik, mengamati, dan memperhatikannya.